Halo semuanya, selamat datang. Senang banget rasanya bisa balik lagi nemenin kalian. Hari ini kita punya sesi bedah teknologi yang wajib banget disimak. Apalagi buat kalian yang sering panik kalau lihat icon baterai HP di layar udah mulai merah. Nah, kita ini sekarang lagi berdiri tepat di ambang perubahan besar di industri smartphone loh. Kita bakal ngobrolin soal revolusi daya yang bakal benar-benar ngubah cara kita pakai HP sehari-hari. 12.000 mAh. Gila nggak tuh angkanya? Bayangin aja, lonjakan energi sebesar itu ada di genggaman kita. Pas pasar sekarang lagi ramai siap-siap nyambut standar 10.000 mAh, Redmi malah udah ngegas duluan. Mereka ternyata lagi sibuk banget ngelakuin uji coba internal yang super ambisius buat nembus batas baru, yaitu kapasitas fantastis 12.000 mAh. Pasti kalian langsung mikir gini kan, wah kapasitas segede itu apa bodinya nanti bakal setebal batu bata? Wajar banget sih kalau kalian skeptis. Bertahun-tahun kan kita selalu dijejali realita kalau mau baterai awet, ya harus rela mengorbankan estetika. Rela bawa HP yang tebal, berat, bikin saku celana melorot, dan pastinya nggak nyaman banget buat dipegang lama-lama. Nah, ini ngebawa kita ke bagian pertama, era baru baterai raksasa, dan gimana industri lagi berusaha keras melampaui batas yang ada. Di tengah persaingan gila-gilaan dari brand kayak Honor, Vivo, dan Realme, mungkin kalian nanya, emang info soal Redmi ini valid? Menurut bocoran terbaru, Redmi emang lagi nguji internal smartphone dengan baterai raksasa 12.000 mAh ini. Dan asal tahu aja, ini bukan sekedar isapan jempol. Info ini dibocorin langsung sama Digital Chat Station. Buat kalian yang sering ikutin rumor gadget, pasti udah nggak asing lagi sama nama ini. Akurasi bocoran mereka tuh terkenal ngeri banget. Jadi, fakta bahwa info ini datang dari mereka, itu ngasih bobot kredibilitas yang kuat banget buat proyek rahasianya Redmi ini. Biar kebayang seberapa besar pergeseran industrinya, coba kita bandingin dikit sama ekosistem HP sekarang. Xiaomi 7T Pro aja baterainya 7.000 mAh, dan itu tuh udah tergolong gede banget. Terus kita naik lagi ke seri Redmi Note 17 Pro Plus, yang versi globalnya bawa 9.210 mAh, dan versi China bahkan nembus 10.100 mAh. Tapi sorotan utamanya, ya sang pemuncak ini, Redmi Turbonya Max dengan 12.000 mAh. Angka ini secara absolut nempatin dia di posisi teratas rantai makanan smartphone saat ini. Masuk ke bagian kedua, rahasia teknologi sel tunggal dan inovasi silikon tinggi. Terus pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa nyiptain monster daya ini tanpa balik ke masalah batu bata tadi? Kuncinya ternyata ada di teknologi baterai sel tunggal silikon tinggi yang baru. Ini ibarat sulap ruang, teman-teman. Inovasi ini bikin kepadatan energi jauh lebih tinggi di dalam volume ruang fisik yang sama. Singkatnya, Redmi nggak cuma asal masukin baterai fisik yang lebih gede, tapi mereka ngeracik ulang komposisi kimia di dalamnya, pakai material silikon tinggi. Ini dia jawaban pamungkas kenapa HP ini nantinya bakal tetap tipis, ringan, dan pastinya enak buat pemakaian harian kalian. Terobosan ini juga sekalian matehin mitos lama nih. Dulu kan banyak asumsi kalau baterai berkapasitas jumbo tuh eksklusif cuma buat HP entry level aja. HP yang tebal, layarnya biasa, dan performanya lemot karena cuma fokus ke daya tahan. Realitanya sekarang udah beda jauh. Inovasi Redmi ini sama sekali nggak mengorbankan kecepatan. Baterai raksasa ini justru bakal dipasangin bareng chipset berperforma tinggi. Bayangin aja, kalian bisa main game berat berjam-jam tanpa harus parno nyari colokan listrik. Lanjut ke bagian ketiga, debut Redmi Turbo 6 Max sebagai kandidat utama. Pasti pada penasaran dong, apa mana sih yang bakal jadi yang pertama nyicipin teknologi gila ini? Kalau kita lihat garis waktu evolusinya, ini tuh lompatan yang masuk akal banget. Sekarang aja, rekor dipegang sama pendahulunya, Redmi Turbo 5 Max dengan kapasitas 9.000 mAh. Bergerak maju, seri Redmi Note 17 nanti bakal bawa standar 10.000 mAh. Nah puncaknya, kalau semua serangkaian uji coba ketat ini lancar jaya, kita dijadwalkan bakal nyambut sang monster, Redmi Turbo 6 Max dengan 12.000 mAh di kuartal pertama tahun 2027. Coba kita lihat peta jalan dari Redmi buat ngerti strateginya. Kenapa sih inovasi terbesar ini malah diuji di seri Turbo dan bukan di seri flagship paling mahal mereka? Berdasarkan bocoran, seri flagship murni kayak seri K1000 bakal tetap ngejaga baterainya di bawah 10.000 mAh, pastinya buat pertahanin keseimbangan desain dan bobot premium yang ekstrim. Seri Note 17 ada di kelas menengah dengan kapasitas solid 10.000 mAh. Nah, seri Turbo ini emang punya tugas khusus. Seri ini konsisten dijadiin ujung tombaknya Redmi buat eksperimen, nge-push batasan performa dan daya semaksimal mungkin. Bagian keempat, masa depan tanpa power bank, yang pastinya bakal mengubah kebiasaan harian kita. Sekarang, mari kita beralih ke kalian sebagai pengguna. Apa sih arti semua angka gede ini di kehidupan nyata? Sederhana banget, selama tinggal buat rutinitas nyari stop kontak dan bawa-bawa powerbank berat. Terdengar membebaskan banget kan?
Nilai paling berharga dari teknologi silikon tinggi ini tuh benar-benar mengakhiri battery anxiety, alias cemas baterai habis buat kalian para heavy users. Nggak ada lagi cerita mondar-mandir di cafe cuma buat nyari colokan, powerbank tebel yang bikin tas kalian berat, tinggalin aja di rumah. Kalian punya kendali penuh atas hari-hari kalian tanpa harus parno ngeliatin sisa persentase baterai. Sebagai penutup, saya mau ngajak kalian renungin satu hal nih. Coba dibayangin, ada perangkat tipis, kencem, dengan kapasitas raksasa 12.000 mAh di tangan kalian. Kira-kira, seberapa sering kalian bakal butuh kabel charger dalam seminggu? Apa teknologi ini bakal ngubah kalian dari yang awalnya ngecas sehari 2 kali, jadi cuma butuh ngecas 2 kali seminggu? Wah, masa depan mobilitas ini emang seru banget buat ditunggu ya. Terima kasih banyak udah luangin waktu bareng saya di sesi bedah teknologi kali ini. Semoga infonya bermanfaat, dan sampai jumpa di Kupas Tuntas Inovasi seru berikutnya. Have a great day!